Tiba-tiba dengan suara yang samar-samar, dia mendengar suara nyanyian merdu dari seorang wanita yang tadi sempat dia dengar, yang dia dengar tadi ketika dia akan mandi. Tapi sebelum dia tertidur, tiba-tiba kursi goyang yang berada di kamarnya itu terlihat sedang bergerak-gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membuka video ini. Dan pada episode kali ini bercerita tentang misteri kamar kos 04. Dian adalah seorang gadis desa yang harus bekerja di luar kota demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Saat dia ditempatkan di sebuah kota yang jaraknya sekitar 60 km dari tempat tinggalnya, Dian terpaksa harus menempati kos rumah Belanda berhantu karena rumah itu bisa dibilang cukup murah dari rumah kos lainnya. Jadi gak usah lama-lama, ceritanya seperti apa, yuk langsung ke ceritanya. Jadi pada tahun 2016 lalu tinggallah keluarga kecil di sebuah desa yang terletak di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Sebut saja namanya Dian. Jadi Dian ini adalah seorang wanita karir yang bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kotanya. Dengan pekerjaan itu Dian harus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah Dian sudah lama meninggalkan keluarganya karena dia menikah lagi dengan wanita lain dan sampai sekarang Dian nggak tahu di mana ayahnya tinggal. Di rumah Dian hanya tinggal bersama ibu dan satu adiknya yang masih berumur sekitar 8 tahun. Jadi bisa dibilang Dian ini adalah tulang punggung keluarganya. Dian adalah seorang wanita yang sedikit peka akan makhluk gaib karena di desa tempat tinggalnya itu dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Kelebihan yang dimiliki Dian ini merupakan keturunan dari kakeknya yang sudah lama lebih dahulu meninggal dunia ketika dia masih kecil. Karir Dian bisa dibilang cukup bagus karena kerja kerasnya dia masih sering mendapatkan tambahan upah dari atasannya. Syukurlah itu bisa digunakan untuk membantu biaya sekolah adiknya. Pekerjaan Dian ini nggak selalu di kotanya. Jadi setiap 3 bulan sekali harus bersedia rolling dari desa satu dari kantor satu ke kantor lainnya. Jadi pada suatu hari Dian mendapati perintah dari atasannya bahwa dia akan dipindah di luar kota untuk di rolling dan jarak antara kota tempat Dian akan dipindah dengan rumahnya bisa dibilang cukup jauh, sekitar 50 km. Jadi singkat cerita, tibalah waktu Dian pindah ke luar kota dengan motor yang dimilikinya setiap harinya kecuali hari Sabtu dan Minggu. Dian harus menempuh perjalanan kurang lebih 100 km untuk pulang dan pergi dari rumah menuju ke kantor yang berada di luar kota tersebut. Rutinitas ini sudah dilakukan Dian selama 1 bulan lamanya. Melihat rutinitas Dian ini, ibunya nggak tega kalau melihat Dian yang setiap hari harus berangkat pergi pulang malam. Lalu ibunya bilang pada Dian, "Nak, daripada kamu capek pulang malam terus, apa nggak sebaiknya kamu cari kos aja di sana?" "Tapi Bu, nanti kalau saya ngekos di sana, siapa yang mau bantu dan ngurus ibu?" katanya Dian ini. "Jangan pikirin ibu, nak. Yang penting kesehatan kamu harus dijaga. Lagian di rumah kan ada Faisal, adikmu itu." "Oh ya sudah kalau begitu, nanti aku mau cari kosan dulu ya Bu ya," gitu kan. "Tapi ibu tenang aja, setiap hari Sabtu setiap Sabtu malam aku pulang kok. Ya udah, yang penting kamu harus hati-hati dan jaga kesehatan ya nak." Keesokan harinya tepat jam 6 pagi Dian pamit sama ibunya lalu berangkat kerja. Setelah pamit dia langsung berangkat dengan menggunakan motor hingga sampai di kantor sekitar jam setengah 8 pagi. Di kantor Dian punya seorang teman yang bernama Erlin. Sesampainya di kantor Dian bertanya pada Erlin, teman kantornya yang kebetulan dia tinggal di kota itu sendiri. "Lin, ada nggak ya kos yang murah di sekitar sini yang deket-deket aja gitu, yang juga murah-murah?" "Buat apa Yan?" kata temennya. "Katanya kan kamu gak ngekos," katanya Erlin balik. "Ibu gue maksa nih, jadi terpaksa gue harus ngekos. Lagian seminggu sekali kan gue bisa pulang," kata Dian. Ntar gue bantu cari info sekitar sini," kata Erlin. Jadi singkat cerita, ketika jam istirahat, Erlin mendatangi Dian memberinya info bahwa di sekitar sini ada kos yang lumayan murah dan
mereka berencana melihatnya setelah pulang kerja nanti. Sore harinya sebelum pulang ke rumah, Dian dan Erlin mendatangi kos tersebut untuk melihatnya. Sesampainya di depan kosan, Dian sedikit tersentak karena kosan itu terlihat aneh dan sedikit menyeramkan. Dari luar bangunannya mirip banget dengan rumah-rumah kuno begitu. Pada rumah-rumah kuno pada zaman Belanda. Melihat itu, Dian bilang pada Erlin, "Lin, rumahnya kok serem gini ya?" "Serem gimana, Yan?" kata temennya balik. "Kayak rumah kuno gitu," katanya. "Emang pemiliknya dulu adalah pejuang veteran." "Oh gitu," katanya. "Pantesan rumahnya masih ke Belanda-Belandaan gitu," katanya. Jawabnya sedikit lega. "Ayo ntar keburu malam," kata Erlin menuju ke rumah itu. Mereka mengetuk pintu rumah itu. Setelah diketuk beberapa kali, akhirnya yang membuka pintu itu adalah orang tua yang umurnya kira-kira sudah 80 tahunan, dan mereka mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Ternyata orang tua itu adalah pemilik rumah beserta kos yang akan ditempatinya. Namanya adalah Pak Sigit Purnomo. Orangnya baik, kalau bicara sopan dan berwibawa. Setelah mengobrol soal harga dengan pemiliknya, mereka berdua diantar ke kos untuk melihat keadaan kos dan kamar yang akan ditempati oleh Dian. Di situ totalnya ada 6 kamar, 4 di dalam dan 2 di luar. Sedangkan yang akan ditempati Dian itu adalah kamar nomor 3. Melihat keadaan kos, Dian sedikit merasakan ada hawa-hawa yang agak beda begitu di situ. Entah itu hanya perasaannya saja atau memang beneran ada. Setelah selesai melihat-lihat, mereka berdua pamit pulang dan akan memberi keputusan nanti malam melalui telepon. Mereka pun pergi meninggalkan kos rumah Belanda itu dan mampir di warung makan untuk makan. Nah, ketika berada di warung itu, Dian bilang pada Erlin, "Lin, gak ada kos yang lain apa? Itu kos itu kayaknya serem amat gitu," katanya Dian. "Ada sih, tapi mahal," katanya. "Katanya kamu kan pengen yang murah-murah," katanya Erlin. "Iya sih, tapi," kata Dian sedikit ragu. "Sudah, nggak usah ragu, Yan. Lagian kamu kan di sini cuma 2 bulan doang." "Iya sih, ya udah deh, gua mau," katanya. Jawab Dian dengan sudah yakin. Memang kosan di situ biasa dibilang cukup murah dibandingkan dengan kos-kosan lain. Harganya cuma 250.000 per bulan. Setelah mereka berdua berpisah dan pulang ke rumah masing-masing, sesampainya di rumah, Dian langsung menghubungi bapak kos dan memberinya keputusan bahwa dia akan tinggal di sana selama 2 bulan. Keesokan harinya Dian berangkat ke kantor lebih pagi karena dia akan mampir ke kos dulu untuk membayar uang kos dan menata kamar kosnya. Dia juga sudah membawa beberapa pakaiannya karena Dian berencana untuk langsung menempatinya hari ini. Sebelum berangkat, Dian pamit sama ibunya dan pesan sama Faisal adiknya agar jangan nakal dan mau bantuin ibu di rumah. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, sampailah Dian di tempat kosan. Sesampainya di sana, Dian langsung menemui bapak kos dan beliau memberikan kunci kamarnya kepada Dian. Dian langsung menuju ke kamarnya yang nomor 3 itu, dan pagi itu suasana kosan lumayan ramai karena tetangga kamarnya pada bersiap-siap dan akan mulai aktivitasnya masing-masing. Sambil berjalan menuju ke kamarnya, Dian menyapa beberapa orang penghuni kos lainnya hingga sampailah Dian di depan kamarnya. Dian membuka pintu kamar itu. Setelah dibuka, ternyata kamarnya terlihat rapi tapi sedikit berdebu gitu. Ya maklum lah, karena memang adalah kamar lama yang sudah lama waktunya nggak ditempatin. Awalnya Dian ingin membersihkannya, debu-debu yang menempel di meja atau lemari itu, tapi karena waktunya sudah mepet banget, Dian pun hanya menaruh barang-barangnya di atas kasur saja. Kemudian dia bergegas berangkat ke kantor. Sampainya di kantor, Dian menemui Erlin dan meminta tolong untuk membantunya membersihkan kamar kos setelah pulang dari kantor nanti, dan Erlin pun mau membantu Dian. Sepulang dari kantor, mereka langsung menuju kosan dan membersihkan kamar yang masih berdebu. Nah, ketika sedang bersih-bersih itu, sekilas Dian melihat ada suara langkah kaki orang yang sedang berjalan di jendela.
Spontan Dian langsung menengok keluar jendela, tapi nggak ada siapapun yang dia lihat. Dan anehnya, di luar jendela itu bukanlah jalan, melainkan kebun yang mungkin kepunyaan bapak kos. Dian pun mengabaikan, dia mengira mungkin itu bapak kos yang memang lagi di kebun. Lalu mereka lanjut bersih-bersih di kamar. Setelah bersih-bersih di kamar, Erlin pun pamit pulang dan Dian mulai tinggal di kos itu. Malam hari ketika sedang tiduran santai di kamar, tiba-tiba Dian merasakan ada hawa negatif di kamar ini. Dengan spontan Dian pun melihat ke berbagai penjuru kamarnya. Itu kan. Ketika Dian sedang fokus memperhatikan kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tuk tuk tuk. Spontan Dian kaget karena setahu Dian di luar jendela nggak ada jalan melainkan kebun, dan dari situ Dian mulai merasakan ada yang nggak beres dengan kamar yang ditempati ini. Dia merasa ada yang nggak suka kalau Dian menempati kamar ini. Tapi ya sudahlah ya, yang penting Dian nggak ada niat untuk mengganggu. 1 minggu kemudian Dian tinggal di kosan ini nggak ada apa-apa. Tapi setelah 1 minggu kemudiannya, ya tepatnya hari Kamis sepulang dari kantor, Dian berencana akan mandi. Letak kamar mandinya itu ada di ujung belakang dan itu hanya ada satu. Jadi kalau mau mandi mereka harus bergantian dengan penghuni kos lainnya. Malam itu sekitar jam 7, ketika Dian sedang berjalan menuju kamar mandi itu, dia melewati satu kamar yang ada di sebelah kamarnya, yaitu kamar nomor 4 itu. Nah, ketika sedang berjalan di depan kamar nomor 4 itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi, suaranya merdu. Mendengar itu spontan Dian berhenti sejenak dan mendengarkan suara nyanyian itu lebih jelas lagi. Setelah didengar-dengar lebih jelas lagi, ternyata suara nyanyian itu bersumber dari kamar kos nomor 04. Nggak ada perasaan aneh ataupun takut waktu itu karena Dian menganggap itu adalah suara penghuni kamar kos nomor 4. Dan dia lanjut berjalan ke kamar mandi. Malam harinya ketika Dian sedang sibuk menyelesaikan tugas-tugas yang dia belum sempat selesaikan di kantor, tiba-tiba dengan suara yang samar-samar dia mendengar suara nyanyian merdu dari seorang wanita yang tadi sempat dia dengar, yang dia dengar tadi ketika dia akan mandi. Dian mengabaikan karena Dian menganggap itu adalah suara tetangga kamarnya yang memang sengaja nyanyi. Jadi singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya Dian tinggal di kosan itu, dan selama 1 bulan itu setiap malam Jumat dia selalu mendengar suara nyanyian seorang wanita dari kamar nomor 4 tersebut. Sehingga akhirnya muncullah rasa penasaran di dalam dirinya. Kepo gitu. Dia mencoba mencari tahu tentang kamar nomor 4 itu. Setelah pulang kerja dia mendatangi kamar tetangga sebelah yang menghuni kamar nomor 3. Dia adalah Sarah. Mbak Sarah, boleh aku nanya nggak? Boleh Mbak, emang Mbak mau tanya apa? Kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya Mbak ya? Oh, setahu saya kamar 04 itu kosong Mbak. Mendengar itu Dian sedikit tersentak. Lalu dia lanjut bertanya, sengaja dikosongin apa belum ada penghuninya ya Mbak ya? Waduh, kalau itu aku nggak tahu ya Mbak Dian ya. Soalnya saya sendiri masih baru. Coba tanya Mbak Ratih di kamar nomor 01. Gitu ya. Ya udah deh Mbak, makasih ya. Nanti saya tanya ke sana. Lalu Sarah balik tanya kepada Dian, kalau boleh tahu ada apa ya Mbak ya? Ah, enggak kok. Temen saya ada yang pengen ngekos di sini, ucap Dian sambil berbohong. Karena Dian nggak ingin mengatakan yang sebenarnya, jangan sampai karena ucapan yang sebenarnya Sarah takut dan nggak ingin tinggal di sini lagi gitu. Setelah itu Dian sengaja pamit dari kamar Sarah dan menuju ke kamar Ratih. Tapi waktu itu Ratih sedang nggak ada di kamarnya. Karena melihat Ratih nggak ada di kamarnya, Dian kembali ke kamarnya dan menunggu Ratih kembali. Sekitar jam 7 malam akhirnya Ratih datang dan Dian langsung mendatangi kamar Ratih. Sampainya di kamar Ratih, Dian bertanya, maaf aku mengganggu Mbak, katanya. Iya Mbak, ada apa ya Mbak Dian ya? Ada yang bisa dibantu, katanya. Jawab Ratih dengan sopan. Lalu Dian mulai bertanya, gini Mbak, saya mau tanya kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya, katanya. Mendengar pertanyaan Dian, Ratih terlihat gugup. Lalu Ratih menjawab, itu kamar kosong Mbak.
Mending Mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh ya. Mendengar jawaban itu Dian semakin penasaran. Dalam hati dia bilang, kalau itu beneran kosong, terus suara nyanyian itu suara siapa ya? Dian pun kembali bertanya pada Ratih. Memangnya kenapa Mbak Ratih? Awalnya Ratih nggak mau menjawab, tapi karena Dian terus mendesak dan memaksa, akhirnya Ratih membuka omongannya. Sejak saya kesini kamar itu kosong. Saya nggak tahu kenapa Bapak Kos mengosongkan kamar itu. Beberapa kali ada orang yang ingin menempati kamar itu, tapi tetap saja nggak boleh. Mendengar itu Dian pun membuka omongannya kepada Ratih. Jadi ini setiap malam Jumat aku suka denger suara-suara nyanyian-nyanyian yang suaranya tuh wanita gitu dari kamar itu Mbak. Awalnya saya kira kamar itu ada orangnya, jadi saya abaikan. Memang dulu saya juga tinggal di kamar 3 ya Mbak, yang Mbak tempati, dan saya juga sering mendengar suara itu. Makanya saya pindah ke kamar ini agar lebih jauh, kata Ratih, yang ternyata juga tahu tentang suara nyanyian itu. Mendengar itu Dian shock. Ternyata apa yang dirasakan itu memang benar adanya, bahwa di situ memang ada penghuninya, tapi bukan manusia melainkan makhluk halus. Dian bukannya takut, tapi kali ini dia malah penasaran, lebih penasaran lagi. Dia pengen masuk ke kamar tersebut untuk melihatnya, tapi kamar itu dikunci rapat. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Dian diam-diam dia mendatangi kamar itu dan mengintip dari jendela, dari sela-sela lubang kunci. Ketika mengintip kamar itu, dengan samar dia melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu nggak terlalu jelas karena kondisi kamarnya lumayan gelap. Ketika sedang memperhatikan lebih jelas lagi lukisan itu melalui lubang kunci, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Bapak Kos dari belakang. Apa yang kamu lakukan di situ nak? Katanya. Spontan Dian kaget karena tiba-tiba saja Bapak Kos sudah berada di belakangnya. Dengan gugup Dian menjawab, enggak pak, saya cuma kebetulan lewat. Ya sudah, kamu berangkat kerja aja sana, katanya. Lalu Dian bilang ke Bapak Kos, Pak, saya mau pindah ke kamar ini, boleh nggak Pak? Memangnya kamu kenapa nak? Tanya Bapak Kos. Saya kurang nyaman Pak dengan kamar saya yang sekarang, jadi saya pengen pindah, jawab Dian, agar diperbolehkan pindah di kamar ini. Kamar itu nggak bisa ditempati, jawab Bapak Kos dengan singkat. Memangnya kenapa Pak? Tanya Dian semakin penasaran. Kamu nggak perlu tahu nak, katanya. Jawab Bapak Kos itu dengan singkat, sesingkat-singkatnya. Mendengar penjelasan dari Bapak Kos, Dian malah semakin penasaran dan ingin semakin mendesak itu. Sebenarnya ada apa sih di kamar itu dan kenapa sampai nggak boleh dihuni? Tapi usaha Dian nggak berhenti sampai di situ. Dian terus membujuk Bapak Kos agar diperbolehkan pindah ke kamar itu, hingga akhirnya Dian diperbolehkan pindah ke kamar nomor 4 itu, tapi dengan sebuah syarat. Ya udah, kalau kamu memaksa, tapi selama Dian tinggal di kamar itu, Dian nggak boleh tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara dan jangan pernah memindahkan apapun yang sudah tertata di kamar itu. Mendengar itu Dian pun bertanya, emangnya kenapa Pak? Kalau Dian bersedia dengan yang Bapak katakan, Dian boleh tinggal di situ, di kamar itu. Tapi kalau Dian nggak bersedia, ya sudah gitu, jawab Bapak Kos dengan santainya. Akhirnya dengan percaya diri Dian menjawab, ya sudah Pak, saya bersedia, katanya. Setelah berbincangan pagi itu dengan Bapak Kos, Dian pun segera berangkat ke kantor dan berniat pindah ke kamar itu besok. Karena kebetulan besok Dian mendapat libur kerja karena tanggal merah. Sepulang dari kantor, Dian mengemasi barang-barangnya untuk persiapan pindah kamar. Keesokan harinya Dian mulai menempati kamar nomor 4 itu. Setelah diberi kunci sama Bapak Kos, perlahan Dian membuka pintu kamar. Sebelum sampai Dian membuka pintu kamar itu, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara Ratih yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Mbak Dian, kata Ratih sambil memanggil Dian. Mendengar itu spontan Dian kaget. Lalu Ratih bertanya, Mbak Dian ngapain ke kamar itu? Mbak Ratih bikin kaget aja karena suasana tegang kan. Saya mau menempati kamar ini, kata Dian dengan agak kaget tadi itu. Lalu Ratih berjalan mendekati Dian dan lanjut berucap, kamu serius mau menempati kamar ini? Tanya Ratih dengan ekspresi gugup. Lalu Dian menjawab, serius lah Mbak Ratih. Saya kan penasaran juga dengan suara wanita yang nyanyi-nyanyi itu.
Tapi belum sempat Ratih melanjutkan pembicaraannya, Dian menyahut. "Udah, saya gak apa-apa kok Mbak Ratih," kata Dian meyakinkan Ratih. Dian membuka kamar itu dan masuk. Karena penasaran, Ratih juga ikut masuk ke kamar itu bersama Dian. Sesampainya di dalam, ternyata kondisi kamarnya itu sangat berantakan. Kamarnya cukup luas, ada satu tempat tidur, lemari, cermin, meja kayu yang sudah lapuk, satu buah kursi goyang, dan lukisan wanita yang sebelumnya pernah dilihat oleh Dian melalui lubang kunci pintu. Kamar ini seperti sudah lama sekali nggak ditempati. Terlihat dari sarang laba-laba yang bersemayam di sana sini di pojokan atas kamarnya. Lalu Dian membersihkan kamar itu sambil sedikit dibantu Ratih. Ketika sedang sibuk membersihkan kamar, sekejap mereka mendengar ada suara anak kecil yang tertawa lirih. Mendengar itu spontan mereka berdua saling menatap diam, lalu Ratih berucap, "Mbak Dian, yakin mau tinggal di tempat ini?" "Yakin Mbak. Kalau mau Mbak Ratih juga bisa kok sering-sering main ke sini, atau mau tidur di sini juga nggak apa-apa," kata Dian sambil tersenyum. Lalu Ratih menjawab, "Nggak deh, makasih." Nggak lama kemudian Ratih pamit keluar meninggalkan kamar itu dan Dian lanjut membersihkan kamar sendiri. Setelah 30 menit kemudian akhirnya kamar itu sudah bersih dari debu-debu yang menempel. Kemudian Dian mengambil barang-barangnya dari kamar sebelumnya dan memindahkannya ke kamar itu. Dian mendekati lemari yang ada di situ dan akan menaruh bajunya ke dalam. Ketika akan membuka pintu lemari, sekejap Dian mendengar suara yang tadi sempat didengarnya lagi. Yaitu suara apa? Suara tertawa lirih anak kecil. Spontan Dian langsung menoleh ke berbagai penjuru kamarnya, tapi nggak melihat apapun dan nggak ada siapapun. Pelan-pelan Dian membuka pintu lemari dan setelah terbuka di dalam lemari itu Dian melihat ada sebuah mainan, yaitu congklak tua yang terbuat dari kayu. Melihat itu Dian berpikir, apa ini ada hubungannya dengan suara anak kecil tadi ya? Dian pun memindahkan mainan itu ke meja dan menaruh baju-bajunya itu ke dalam lemari. Setelah itu Dian melihat-lihat keadaan luar kamar dari pintu jendela, yang di luar jendela itu adalah sebuah perkebunan dan terdapat satu pohon asem yang sangat besar. Sepertinya pohon ini sudah berumur puluhan tahun dan pohon ini menambah suasana horor kamar 04 ini. Nggak lama kemudian dari luar kamar kos memanggil Dian. Dian pun keluar kamar. Sampainya di depan kamar, bapak kos bertanya, "Gimana dengan kamarnya nak?" "Nyaman pak, saya suka," jawab Dian sambil tersenyum. "Baguslah kalau begitu," kata bapak kosnya. Lalu Dian bertanya, "Kalau boleh tahu ya pak ya, kalau boleh tahu kamar ini nggak pernah ditempati ya pak ya?" Tapi bapak kos nggak mau menjawab dan pergi meninggalkan Dian dengan raut wajah yang terlihat begitu sedih. Singkat cerita, 5 hari lamanya Dian menempati kamar itu dan nggak ada yang aneh. Dia tetap beraktivitas seperti biasa, dan pada suatu hari ketika Dian sedang di kantor, tiba-tiba temannya yang bernama Erlin bilang pada Dian, "Yan, lo tahu nggak? Kata si Benny, kosan yang lo tempati itu ada hantunya." "Hantu? Masa sih?" ucap Dian dengan senyum. "Nggak tahu juga sih. Tadi gue bilang ke Benny kalau lo mau tinggal di kosan itu, dan Benny bilang ke gue kalau di situ ada hantunya. Mending lo pindah aja deh. Gue bantu cari kosan yang sama murahnya," kata Erlin dengan agak panik. "Lo tenang aja Lin, kosannya nyaman kok dan nggak ada hantunya," jawab Dian meyakinkan Erlin. "Tapi kata Benny gitu Yan, dia yang lebih tahu soal daerah sini," katanya, ucap Erlin dengan sambil ngeyel. "Lin denger ya, gue yang menempati itu kosan dan nggak ada apa-apa, jadi lo jangan percaya Benny, dia itu cuma mau nakut-nakutin lo doang," ucap Dian sambil meyakinkan Erlin, walaupun sebenarnya Dian juga merasakan kalau yang dikatakan Erlin itu benar. Setelah pembicaraan Dian dengan Erlin itu, Dian semakin yakin kalau ada sesuatu di balik rumah yang di sampingnya itu. Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Karena ada lembur, jadi terpaksa Dian harus pulang malam. Dan malam itu ketika Dian akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia disapa oleh seorang ibu yang kebetulan dia sedang duduk di kursi di depan pintu masuk. "Baru pulang ya nak?" ucap ibu itu. Lalu Dian menjawabnya, "Iya bu, ada lembur tadi di kantor," katanya si Dian.
Entah kenapa ketika melihat ibu itu, bulu kuduk Dian merinding. Kemudian Dian bertanya pada ibu itu, "Maaf Bu, ibu siapa ya? Soalnya saya belum pernah melihat ibu sebelumnya," gitu. "Saya ibu kos, saya memang jarang keluar rumah," jawab ibu itu dengan suara yang begitu ramah. Mendengar itu Dian sedikit lega, ya meskipun sebelumnya Dian gak pernah bertemu dengan ibu kos itu. "Oh pantesan, saya gak pernah melihat ibu. Ya udah deh ibu, saya mau masuk dulu," ucap Dian sambil pamit masuk. Dan ibu itu menjawab sambil menganggukkan senyum. Sesampainya di dalam kamar kos, Dian dipanggil Ratih dan diajak masuk ke kamar Ratih. Dalam kamar, Ratih bertanya, "Mbak Dian, tadi di depan ngobrol sama siapa ya?" "Oh, tadi saya ketemu sama ibu kos, jadi saya menyapanya," jawab Dian dengan agak tenang. Ratih tersentak kaget karena mendengar jawaban dari Dian. Lalu Ratih kembali bertanya, "Kamu sebelumnya pernah bertemu dengan ibu kos nggak?" "Belum. Baru kali ini dan ternyata orangnya ramah ya," jawab Dian dengan tenang. Lalu Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Dian sedikit berpikir. "Kamu pernah berpikir nggak kemana ibu kos selama kamu tinggal di sini?" "Enggak. Tapi katanya beliau memang nggak pernah keluar rumah sih," katanya. "Memangnya kenapa?" Dian penasaran. Lalu Ratih mengatakan sesuatu yang membuatnya Dian menjadi bingung. "Selama 2 tahun lebih ya, aku tinggal di sini. Saya nggak pernah melihat ibu kos sama sekali dan kata emak, kata anak yang tinggal di sini rumah ini hanya ditinggali oleh bapak kos sendiri." Dian pun semakin penasaran dengan semua penjelasan itu. Setelah mendengar penjelasan dari Ratih, dia pamit ke kamarnya. Tapi sebelum pergi ke kamarnya, Dian sempat melihat ke depan rumah yang tadi terdapat ibu kos yang sedang duduk. Tapi ibu kos itu sudah nggak ada di situ, entah kemana perginya. Malam harinya Dian nggak bisa tidur karena memikirkan kejanggalan ini. Ketika sedang memikirkan itu, nggak sengaja Dian melihat lukisan wanita yang tergantung di dinding. Dan seketika itu juga dia ingat sesuatu, bahwa lukisan wanita itu sangat-sangat mirip dengan ibu kos yang tadi sore dia temui di depan itu. Dia semakin bingung. Dia lekas mengambil selimutnya untuk tidur. Tapi sebelum Dian tertidur, tiba-tiba kursi goyang yang berada di kamarnya itu terlihat sedang bergerak-gerak. Spontan Dian langsung melempar kursi itu dengan bantal, dan setelah dilempar itu kursinya nggak bergerak lagi. Dian penasaran kenapa kursi itu tiba-tiba goyang sendiri. Pelan-pelan Dian berjalan mendekati kursi itu. Lalu tiba-tiba Dian mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Tuk, tuk, tuk. Spontan Dian kaget. Lalu Dian berucap, "Siapa?" gitu. Tapi nggak ada jawaban. Dian pun segera membuka pintu kamarnya dan ternyata yang datang adalah Ratih. Dia datang sambil membawa beberapa bawang putih yang sudah diikat. Melihat kedatangan Ratih, Dian mempersilahkannya untuk masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Ratih memberikan serentengan bawang putih yang dibawanya sambil berucap, "Kamu belum tidur Mbak Dian?" "Belum Mbak, ada apa ya?" "Ini Mbak, saya bawakan bawang putih," katanya. "Ini bawang putih ini bisa menjauhkan kita dari gangguan-gangguan hantu gitu." "Waduh, gak usah repot-repot Mbak Dian. Udah terima aja biar kamu gak diganggu hantu," katanya. Karena nggak ingin mengecewakan usaha Ratih, Dian pun menerima apa yang dibawa oleh Ratih. Setelah itu Ratih pamit balik ke kamarnya sendiri dan Dian segera mengambil posisi tidur karena Dian nggak ingin besoknya terlambat ke kantor. Sebelum tidur, sesekali Dian memandangi kursi goyang yang tadi sempat dia lempar dengan bantal karena bergerak-gerak. Ya, kali ini kursi itu terlihat lebih tenang. Pagi pun tiba. Pagi itu Dian memulai aktivitasnya ke kantor dan selama di kantor Dian terus memikirkannya. Kejadian tentang ibu kos yang semalam ditemuinya. Dia berpikir, sebenarnya ada apa dengan ibu kos? Kenapa dia nggak pernah keluar rumah? Akhirnya Dian mempunyai inisiatif untuk menanyakan hal ini ke tetangga rumah
kosnya. Sebenarnya Dian ingin menanyakannya kepada Benny, jadi karena Dian nggak ingin nantinya Erlin tahu. Sepulang dari kantor, Dian mengajak Ratih untuk mendatangi salah satu tetangga rumah itu dan Ratih mau ikut bersama Dian. Meskipun datang ke salah satu rumah tetangganya, sesampainya di rumah tetangga itu mereka dipersilakan masuk dan mereka duduk di ruang tamu. Mbak-mbak ini yang tinggal di kosan Pak Sigit Purnomo itu ya, katanya. Tanya ibu penghuni rumah itu, lalu Dian menjawab, "Iya bu, saya kesini ingin tanya sesuatu." "Boleh, mau tanya apa Nduk?" katanya. "Saya mau tanya tentang ibu kos tempat yang kami tinggal." Waduh, kalau soal ibu kos itu saya kurang tahu ya, soalnya saya baru beberapa tahun tinggal di sini. Coba sampean tanyakan ke Pak Ngadimin yang rumahnya di sebelah itu, rumahnya dekat musola itu. Ucap ibu kos itu kepada mereka berdua. Dian dan Ratih segera mendatangi rumah Pak Ngadimin dan nggak lupa mengucapkan permisi dan terima kasih pada penghuni rumah itu. Sesampainya di rumah Pak Ngadimin, mereka juga dipersilakan masuk. Awalnya Dian mengira Pak Ngadimin ini masih muda, ternyata beliau sudah amat tua. Ya seumuran dengan Pak Sigit Purnomo gitu, bapak kos mereka. Setelah bertanya panjang lebar, akhirnya pada Pak Ngadimin ini memberitahu sesuatu kepada mereka berdua. Apa itu? Pak Ngadimin cerita, dulu sekitar tahun 60-an, Pak Sigit Purnomo itu ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bu Narsih, istrinya Pak Sigit Purnomo itu telah meninggal dunia tepat ketika Bu Narsih melahirkan seorang anak gadis yang dinamakan Asti. Asti itu merupakan anak kedua dari Pak Sigit Purnomo. Setelah kepergian itu, Narsih itu beberapa kali, kemudian Asti, anak gadis yang dilahirkan Ibu Narsih pun menyusul ibunya kepergian ibunya hingga tinggal Pak Sigit Purnomo dan satu anak laki-laki yang sekarang sedang mengabdi menjadi seorang TNI di Jakarta. Mereka syok setelah mendengar penjelasan dari Pak Ngadimin tersebut. Lalu Dian lanjut bertanya, "Kalau boleh tahu Pak ya, Bu Narsih dan Asti itu dimakamkan di mana ya Pak ya?" "Mereka dimakamkan di perkebunan belakang rumah kosan." Mendengar itu dalam hati Dian berkata, "Pantes saja saya sering mendengar ada yang mengetuk pintu jendela dari luar. Apa jangan-jangan..." Setelah mendapat informasi dari Pak Ngadimin, mereka pun kembali ke kosan dan malam itu Ratih nggak berani tidur di kamarnya sendirian karena takut setelah mendengar penjelasan dari Pak Ngadimin tadi. Akhirnya malam itu Ratih ingin tidur satu kamar dengan Dian. Ya walaupun dia tahu kalau kamar itu berhantu, tapi daripada tidur sendirian lebih baik dia tidur berdua. Hari berikutnya, tepat hari Kamis malam Jumat, ketika Dian dan Ratih sama-sama sudah terlelap tidur di kamar nomor 4 itu, tiba-tiba saat tengah malam Dian terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Dian nggak melihat Ratih yang tadi tidur sebelahnya. Dian pun mencari Ratih, lalu ketika dia sedang sibuk mencari Ratih dan lihat ada seorang anak perempuan yang membelakanginya sedang bermain congklak kayu di atas meja. Dian mengira yang bermain congklak itu adalah Ratih dan Dian pun memanggilnya. "Mbak Ratih ngapain di situ?" "Nggak tidur," katanya. Dan anak perempuan itu nggak memalingkan badannya ke arah Dian. Sontak Dian kaget karena melihat anak perempuan itu yang ternyata dia bukan Ratih. Lalu berlari ke arah pojokan lemari yang di situ terdapat sebuah cermin. Di depan kamar tersebut, Dian pun segera berdiri dari tidurnya dan berjalan ke arah pojokan lemari itu untuk mengikuti anak perempuan tadi. Pelan-pelan Dian berjalan ke arah lemari dan betapa kagetnya Dian pas dia sudah berada di dekat lemari itu. Dari cermin itu dia melihat ada sosok Ibu Narsih dengan pakaian serba putih sedang menatap ke arah Dian. Melihat keberadaan itu, spontan Dian langsung menoleh ke arah dan ketika dia menoleh ke arah belakang ternyata gak ada siapa-siapa yang dilihatnya. Dan anak perempuan yang tadi bersembunyi di pojokan lemari itu pun sudah nggak ada. Seketika itu tubuh Dian bergetar hebat. Lalu sambil berdiri dan berucap, "Bu, selama aku tinggal di sini, kau adalah ibuku dan
Aku menganggapmu seperti ibu kandungku sendiri. Uh, merinding, merinding. Izinkanku malam ini untuk beristirahat dulu ya Bu ya, katanya. Aduh, merinding saya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dian keluar dari kamarnya dan melihat ke kamar Ratih. Ternyata Ratih sedang tertidur nyenyak di kamarnya sendiri. Melihat Ratih yang sudah ada di kamarnya, Dian pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi setelah kembali ke kamarnya, Dian pun nggak bisa tidur karena terus kepikiran kejadian yang tadi dilihatnya. Sudah beberapa kali Dian mencoba untuk memejamkan matanya, tapi tetap saja nggak bisa. Lalu ketika Dian sedang terjaga itu, Dian mendengar ada suara nyanyian yang sangat merdu dari luar jendela. Dan anehnya, mendengar nyanyian itu Dian nggak terasa takut seperti sebelumnya. Justru nyanyian itulah yang mengantarkan Dian ke dalam tidurnya. Keesokan harinya Dian bangun, dan setelah bangun itu Dian sangat ingat bahwa yang membuatnya terlelap tidur tadi malam itu adalah sebuah nyanyian dari Ibu Narsih yang mungkin sengaja dinyanyikan untuk Dian sebagai pengantar tidurnya. Dan ingat satu hal, bahwa dunia lain itu tetap ada. Percaya atau nggak percaya itu kembali lagi pada diri kita masing-masing. Tapi kita sebagai manusia harus percaya bahwa kuasa Tuhan. Pagi itu Dian bersiap-siap mandi karena hari ini dia harus ke kantor. Sepulang dari kantor, dia menemui Bapak Kos dan bertanya tentang Ibu Narsih kepadanya. Melihat Dian yang sepertinya tahu semuanya, Bapak Kos pun menceritakan kepada Dian. Ibunya Asti adalah wanita yang baik, nggak neko-neko dan penurut. Karena dia, aku bisa sampai sekarang ini, tapi sayang begitu cepat Tuhan memanggilnya, ucap Pak Sigit Purnomo sambil menahan tangisnya. Mendengar itu, hati Dian tersayat. Lalu Pak Sigit Purnomo lanjut bercerita. Kamar nomor 4 itu adalah saksi bisu kepergian Narsih. Sebelum meninggal, kami mempunyai sebuah keinginan, yaitu anak perempuan. Tapi sayangnya dia setelah pergi, setelah keinginannya itu terpenuhi, walaupun akhirnya anak perempuan itu juga harus pergi menyusul ibunya. Sambil meredam perasaan sedih Pak Sigit Purnomo, Dian berkata, "Bapak yang sabar ya. Bu Narsih pasti bangga punya suami seperti Bapak." Pak Sigit Purnomo lanjut bercerita, "Setelah beberapa tahun setelah kepergian anak kami Asti, saya mendirikan kos saking inginnya dianugerahi anak perempuan. Itulah alasan Bapak mengosongkan kamar itu. Karena disitulah tempat terakhir istri dan anak perempuan kami menghembuskan nafasnya terakhir dengan posisi membujur ke utara. Kos Putri ini sengaja saya dirikan dengan harga yang nggak begitu mahal supaya ada yang mau tinggal di sini dan supaya Narsih juga senang dengan semua anak perempuan yang tinggal di sini." Mendengar itu, Dian berkata dalam hati, "Andaikan ayahku seperti Pak Sigit Purnomo ya, pasti aku akan sangat-sangat bersyukur." Dan dari situ Dian tahu sesuatu. Itulah alasannya kenapa Bapak Kos pernah bilang jangan tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara. Mungkin Bapak Kos nggak ingin kejadian yang dialami istrinya itu terulang lagi kepada anak kos lainnya. Sungguh tulus hati Bapak Sigit Purnomo ini yang telah memberi harga kos yang di bawah rata-rata hanya karena dia menginginkan anak perempuan. Dan satu lagi, membuatnya Dian kagum kepada Pak Sigit Purnomo adalah ternyata semua uang kos dari anak yang tinggal di situ disumbangkan ke Yayasan Anak Yatim Piatu. Untuk mencukupi kebutuhan hari-harinya, dia menggunakan jatah dari anak pertamanya. Setelah obrolan panjang itu, Dian dan Bapak Kos pergi ke perkebunan belakang rumah untuk mendatangi makam Bu Narsih dan Asti dan mendoakannya. Setelah itu Dian mendatangi kamar Ratih dan bertanya, kenapa semalam pindah ke kamarnya sendiri. Dan di situ Ratih bilang bahwa semalam dia melihat ada anak perempuan yang sedang bermain di meja, di atas meja. Karena itu Ratih takut dan nggak sempat memberitahu Dian dan lekas kembali ke kamarnya. Dian pun memberi pengertian kepada Ratih agar nggak takut lagi dengan semuanya karena
Pada dasarnya seorang ibu itu pasti menyayangi anaknya. 1 minggu kemudian semenjak kejadian itu yang dialaminya oleh Dian, sudah nggak takut lagi dengan suara anak perempuan nangis dan suara nyanyian itu. Saat itu juga Dian akan meninggalkan rumah kos itu karena dia harus kembali ke kotanya untuk di rolling lagi, dan apa yang dialaminya itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saat Dian akan meninggalkan kamar 04 itu, dia melihat sebuah lukisan yang tergantung di dinding itu sedang menangis, dan datanglah sebuah nyanyian yang sangat merdu. Dian pun ikut menyanyi, lalu dari belakangnya terlihat Ratih juga ikut nyanyi sambil tersenyum memegang pundak Dian. Ketika akan pergi meninggalkan rumah itu, dari kejauhan Dian melihat ada Bu Narsi dan Asti sedang tersenyum kepadanya dan akan abadi di rumah itu. Selesai. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, atau yang hanya di skip-skip doang dan pada akhirnya sampai di segmen terakhir. Lumayan membuat merinding ya. Dari awalnya serem, merinding, lama-lama terharu juga ya. Jadi seorang Dian ini karena awalnya takut ya mau pindah di situ, tapi karena dia maksa mendapati hal-hal yang bisa dibilang mampu menjalin hubungan baik dengan dunia lain gitu. Menarik sih, tapi walaupun tadi saya agak merinding gitu ceritanya. Tapi terima kasih banyak, jangan lupa di subscribe, karena jangan lupa tombol loncengnya juga ya, karena setiap minggunya saya akan menayangkan video-video cerita misteri atau cerita mistis paling tidak 3 minggu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.